Acara yang diselenggarakan oleh guru sekolah Anandi terlihat sangat ramai dan meriah. Anandi yang diundang sebagai tamu kehormatan terlihat sangat menikmati acaranya juga. Dan Anandi juga ada menunjukkan bakatnya dengan menari di panggung. Di antara keramaian itu ternyata ada Pak Garsyam yang sedang menggendong anaknya Gangga. Setelah selesai menari, Guru Anandi meminta Anandi untuk menceritakan kisah perjalanan hidupnya dari kecil sampai sekarang untuk memotivasi anak-anak gadis yang sedang hadir di sana. Anandi mulai bercerita dari saat dia menjadi pengantin kecil. Pak Garsyam yang masih menggendong Manu, putra Gangga, dia juga ikut duduk untuk mendengar cerita Anandi. Setelah cerita cukup banyak, ada satu gadis kecil yang bertanya, "Kak Anandi, bisakah kau menceritakan bagaimana bisa kau menjadi kepala desa di Jatsar?" Pak Garsyam yang mendengar kata Jatsar, dia berpikir, apakah dia juga satu desa dengan Pak Dokter? Kalau benar, aku bisa kirim pesan ke dokter melalui dia. Dokter yang dimaksud Garsyam adalah Jagdish. Saat dia tersadar dari pikirannya sendiri, Garsyam menyadari kalau Manu telah berjalan ke depan arah Anandi. Anandi yang terkejut ada anak kecil imut yang mendekatinya. Anandi segera menggendong Manu dan mengajak Manu bermain. Pak Garsyam juga jalan ke depan. Anandi melihat Pak Garsyam yang ingin mengambil Manu darinya. Dia bertanya, "Apa ini anakmu?" Pak Garsyam menjawab, "Dia bukan anakku, tapi akulah yang mengasuhnya." Guru Anandi mengajak murid-murid lain untuk pindah tempat, dan di situ tersisa Anandi dan Pak Garsyam. Pak Garsyam mulai bertanya, "Apa kau berasal dari Jatsar?" Anandi menjawab, "Iya, benar." Pak Garsyam berkata lagi, "Aku ingin mengatakan sesuatu padamu." Tapi di saat yang kurang tepat itu, Guru Anandi malah memanggil dan dia meminta Anandi untuk ke sana. Lalu Anandi mengembalikan Manu kepada Pak Garsyam dan meminta Pak Garsyam untuk menunggu sebentar. Nanti dia akan segera kembali. Tapi Pak Garsyam tidak bisa menunggu karena Ibu Ratan sudah datang untuk meminta Pak Garsyam kembali ke rumah. Anandi sudah jalan di tempat guru dan para murid yang menantinya untuk membagikan buku-buku. Di saat membagikan buku-buku, Anandi tiba-tiba teringat kalau dia pernah melihat foto anak Gangga. Dan anak Gangga yang difoto itu sangatlah mirip dengan anak yang barusan dia temui. Anandi dengan cepat berlari keluar mencari Pak Garsyam dan Manu. Tapi Pak Garsyam sudah pergi. Guru Anandi dan para murid ikut keluar dan menanyakan, "Ada apa?" Anandi lalu menceritakan soal Gangga dan Ratan, juga anaknya Gangga yang bernama Manu. Anandi bertanya kepada para murid, apa ada yang mengenal Pak Garsyam dan di mana dia tinggal? Sayangnya, para murid tidak ada yang tahu. Guru Anandi lalu berkata, "Mari kita temukan anak itu." Rencana gurunya adalah para murid berpencar dan mencari tahu dari rumah ke rumah dengan berpura-pura menjual aksesoris. Para murid sangat pintar. Mereka mengambil beberapa aksesoris di meja, lalu mereka pun berpencar mencari dari rumah ke rumah. Shiv yang berada di kantor ingin menelepon Anandi. Di sisi lain, Anandi yang mendapat telepon dari Shiv segera memberitahu kalau dia menemukan Manu di situ. Shiv bertanya, "Apa kau yakin itu putranya Gangga?" Anandi menjawab, "Iya, aku yakin, karena aku pernah melihat foto anaknya Gangga di kamarnya." Shiv lalu menelepon inspektur kepolisian untuk bergerak ke sana. Dan setelah itu, Shiv jalan keluar menuju ke mobilnya untuk segera berangkat. Para murid masih menjalankan aksinya dengan berpura-pura jualan aksesoris sambil mengintip ke dalam rumah untuk menemukan jejak Pak Garsyam dan Manu. Lalu datanglah dua murid membawa kabar bagus ke Anandi. Murid itu menemukan rumah yang ditinggali Pak Garsyam dan Manu. Anandi sangat senang dengan kabar itu dan dia memeluk kedua muridnya. Anandi beramai-ramai menuju ke rumah yang ditinggali Pak Garsyam sambil teleponan sama Shiv yang ada di perjalanan ke sana. Anandi berkata, dia akan mengulur waktu sementara menunggu kedatangan Shiv dan para petugas.
Sebelum mematikan teleponnya, Shiv tidak lupa menasihati Anandi untuk selalu berhati-hati. Sampai di rumah, kebetulan Pak Ghanshyam jalan ke teras untuk mengambil jemuran baju. Anandi segera menghampiri Pak Ghanshyam dan berkata, "Aku adalah temannya Gangga. Sekarang Gangga ada di Jaitsar. Aku datang untuk menjemput anaknya." Pak Ghanshyam menjawab, "Tadi aku tidak bisa menunggu karena ibu mertuanya datang dan aku harus segera pergi." Pak Ghanshyam juga mengatakan kalau mereka akan melarikan diri lagi ke tempat lain di hari itu juga. Anandi kaget mendengar itu karena kalau Ratan dan keluarganya pergi lagi, mereka akan kehilangan jejak Ratan lagi. Tiba-tiba Ratan keluar dari rumah. Dia menyuruh Pak Ghanshyam untuk bergegas. Pak Ghanshyam pun dengan cepat masuk ke dalam rumah. Dan Anandi balik lagi ke tempat gurunya berada. Lalu Anandi beritahu kalau Ratan akan pergi melarikan diri lagi ke tempat lain. Anandi bertekad kali ini dia akan menghentikan Ratan untuk melarikan diri, bahkan dengan cara apapun, dan membawa Manu kepada Gangga. Di kamar, Ratan dan istrinya bersiap dan membawa koper untuk pergi dari sana dengan bantuan dari kakak iparnya yang merupakan seorang polisi. Tapi pas di depan rumah, Ratan dan keluarnya kaget karena Anandi dan guru juga para muridnya memblokir jalan mereka sehingga mereka tidak bisa lewat. Pak Ghanshyam yang melihat harapan, dia berlari ke arah Anandi, berniat menyerahkan Manu. Tetapi Ratan melihatnya dan menghentikan Pak Ghanshyam. Ratan lalu bertanya, "Siapa Anandi? Mengapa kau ingin mengambil anakku?" Anandi menjawab, "Kamu tidak berhak untuk menjadi ayahnya. Kamu sudah memisahkan anak ini dengan ibunya. Dan kamu juga berniat untuk melenyapkan Gangga, ibu dari Manu. Aku sudah menghubungi polisi dan kali ini kau akan tertangkap," kata Anandi. Kakak ipar Ratan yang berarti abang dari istri Ratan yang merupakan seorang polisi, dia berteriak dan memperingatkan, "Sudah cukup, aku adalah yang bertanggung jawab di daerah sini. Jadi kedatangan dari petugas daerah lain tidak akan berpengaruh apapun. Lebih baik kau menyingkir dari jalan kami sekarang." Guru Anandi membalas kata-kata dari petugas polisi itu. Di saat yang lain masih berdebat, Pak Ghanshyam menyerahkan Manu kepada Anandi dan berkata, "Pergilah, bawa anak ini pergi dari sini sekarang." Anandi mengambil Manu dan berlari pergi. Ratan melihat itu dan dia dengan cepat mengeluarkan senjata apinya dan menembakkan ke udara untuk menghentikan Anandi. Tentu saja semua sontak kaget. Guru Anandi yang kaget segera pergi melindungi Anandi. Ratan mengancam, "Lebih baik kau diam di situ atau kau tidak akan hidup." Mendengar ancaman Ratan, Anandi tidaklah takut. Dia tetap berlari pergi membawa Manu. Sementara Ratan mengejar dari belakang sambil berteriak, "Berhenti!" Setelah berlari di pertengahan jalan, Ratan berbelok ke samping untuk mengambil jalan pintas. Dan benar saja, dia memotong jalan depan Anandi sambil mengacungkan senjatanya. Ratan berkata, "Berikan anakku atau aku akan melenyapkanmu." Anandi berbalik dan dia melihat guru serta para murid datang membantu. Kali ini Anandi tanpa takut menghadapi Ratan dan berjalan maju. Sementara Ratan malah berjalan mundur sambil mengancam, "Jangan mendekat atau aku akan menembakmu," kata Ratan. Semakin Ratan mundur, semakin dia mendekati jurang. Dan tanpa tahu itu ada pijakan terakhir, Ratan terjatuh ke bawah. Untungnya, dia mendapat pegangan penahan batu, jadi Ratan tergantung di situ. Ratan takut akan terjatuh dan dia memohon pada Anandi untuk menolong menyelamatkannya. Anandi menjawab, "Bukankah ini aneh, Ratan? Baru semenit yang lalu kau ingin menghabisiku. Sekarang kau meminta diriku untuk menyelamatkan hidupmu." Ratan berkata lagi, "Kau boleh memberi hukuman apapun padaku,
Tapi tolong, selamatkan hidupku. Walaupun Ratan bukan orang baik, tapi Anandi yang baik hati tetap berniat menolong Ratan. Lalu dia menyatukan kain sarinya dan kain sari para muridnya, dan dia mengikat menjadi satu dan panjang. Setelah itu, dia melemparkan ke Ratan untuk ditarik ke atas. Ratan dengan cepat mengambil kain itu, dan dari atas, Anandi dan para murid berusaha untuk menariknya ke atas. Lalu akhirnya berhasil. Gak lama setelah itu, Sif telah sampai beserta para petugas polisi untuk menangkap Ratan. Setelah Ratan tertangkap, datang satu mobil lagi. Di dalam sudah ada anggota keluarga Ratan yang telah ditahan, termasuk kakak iparnya tadi. Sif melihat ke dalam mobil, dan dia melihat Pak Garsyam. Lalu dia berbalik meminta petugas untuk melepaskan Pak Garsyam, karena Pak Garsyam tidaklah bersalah dalam hal ini. Pak Garsyam keluar dari mobil, berterima kasih kepada Sif dan Anandi, dan mengatakan kalau Sif dan Anandi telah melakukan hal yang mulia, karena telah menyatukan seorang anak dengan ibunya, yaitu Manu dan Gangga. Setelah itu, mobil petugas pun pergi, dan Anandi memeluk Manu sambil tersenyum. Ini adalah episode pertama setelah pemeran Anandi diganti. Semoga kalian menyukai video ini. Dan jangan lupa ya guys, di subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.